Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di series kuliah NLP ya. Kali ini di topik berikutnya mengenai language modeling. Oke, di sini saya menggunakan slide dari buku Speech and Language Processing dari Jurafsky and Martin. Oke. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai language model ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengassign sebuah probability ya, probabilitas ke sebuah sentence. Mengapa gitu? Mengapa perlu di-assign sih probability ke sebuah sentence? Oke, katakanlah kita mau misalnya mengembangkan sebuah machine translation gitu ya. Jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah high winds tonight, dan yang kedua large winds tonight. Jadi ada dua kalimat yang somehow agak mirip ya di sini. Nah, di sini kita nanti bisa menghitung probabilitas dari kedua kalimat tersebut mana yang lebih besar dan yang lebih mungkin digunakan sebagai result dari translation dari original language-nya ya. Itu. Bisa juga untuk spell correction. Nah, spell correction ini juga misalnya di sini the office is about 15 minutes ini ya. Jadi ada kesalahan dalam spelling di sini from my house. Maka di sini nanti ekspektasinya adalah probability dari about 15 minutes from itu lebih besar dibandingkan dengan probabilitas dari kalimat about 15 minutes from. Oke. Contoh lain misalnya untuk speech recognition juga, jadi misalnya dari sinyal suara gitu ya, kemudian akan diubah ke teks, dan di situ misalnya kalimat yang dibentuk adalah I saw a fan, itu seharusnya mempunyai probabilitas yang lebih besar, yang jauh lebih besar ya, ini karena yang significantly lebih besar dengan daripada probabilitas dari sentence I saw of an gitu. Jadi ini salah satu beberapa contoh dari mengapa probabilistic language model itu diperlukan. Jadi goalnya adalah untuk mengassign sebuah probabilitas ke sebuah sentence. Dan masih banyak lagi ya sebetulnya nanti banyak-banyak contoh-contoh di NLP task yang sifatnya lebih applicable. Di situ language model banyak digunakan. Nah, goalnya di sini adalah dari probabilistic language model adalah untuk menghitung probabilitas dari sebuah sentence atau sequence of words gitu ya. Jadi ini bisa dibuat sebagai sequence of words karena sentence adalah sequence of word. Kalau dituliskan berarti misalnya kita punya probability dari W, ini W, big W, maka ini terdiri dari probability dari W1, W2, W3 sampai WN. Oke. Bisa juga di sini selain untuk menghitung probabilitas dari sebuah sentence atau sequence of words, related task yang lain adalah untuk menghitung probabilitas dari upcoming words gitu. Jadi ini ya, jadi probability dari W5 given ini sequence of W1, W2, W3 dan W4. Jadi setelah beberapa urutan kata, urutan kira-kira yang paling mungkin next word-nya itu apa sih? Nah, itu bisa menggunakan probabilistic language modeling juga. Oke. Nah, sebuah model yang menghitung either of this ya, jadi bisa menghitung probabilitas dari sebuah sentence atau sequence of words, atau bisa juga probabilitas dari upcoming words, itu disebut dengan language model. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari bagaimana cara membuat language model ya, nanti trainingnya, dan pada akhirnya nanti bagaimana cara evaluasinya.
Oke. Kemudian sering disingkat dengan LM gitu. Oke, berikutnya di sini bagaimana pertanyaan berikutnya adalah tadi ya kita sudah tahu goalnya salah satunya adalah untuk menghitung PW atau probabilitas dari sebuah sentence. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung joint probability. Jadi katakanlah kita misalnya punya sebuah kalimat its water is so transparent that. Nah, kita ingin menghitung probabilitas dari sequence of word ini. Intuisinya adalah paling mudah adalah dengan cara rely on chain rule of probability. Jadi kita pakai chain rule of probability. Nah, chain rule of probability bagaimana sih? Mungkin ini sedikit di recap ya. Di sini kita punya yang pertama adalah conditional probabilities. Jadi conditional probabilities probability B given A itu sama dengan probability A, B dibagi probability A. Ini adalah joint probability-nya ya. Kalau di rewrite, maka kalau misalnya kita ingin menghitung joint probability dari A, B, maka bisa digunakan probability A atau prior probability dari event A dikalikan dengan conditional probability dari B given A. Nah, ini bisa berlaku untuk lebih banyak variabel ya. Jadi katakanlah misalnya kita punya variabelnya lebih dari 2, probability A, B, C, D, maka ya tinggal di extend aja. Jadi probability A dikalikan dengan probability B given A, dikalikan dengan probability C given A, B, dan dikalikan dengan probability D given sequence-nya A, B, C. Nah, secara general ini bisa dituliskan chain rule-nya ini. Probability X1, X2, X3 sampai Xn itu adalah atau sama dengan probability X1 dikalikan dengan probability X2 given X1 dikalikan dengan probability X3 given X1, X2 sampai di sini adalah probability Xn given X1 sampai Xn min 1 gitu ya. Jadi ini chain rule secara general. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menghitung tadi kita menggunakan chain rule itu untuk menghitung joint probability dari sequence of words gitu ya, atau words in sentence. Maka bisa digunakan cara ini ya, probability W1, W2 sampai Wn, atau ini tadi dituliskan probability dari W yang besar ya, itu sama dengan ini adalah produk dari atau perkalian probability WI di given ya, W1, W2 sampai WI min 1. Kalau dituliskan berarti probability its water is so transparent itu sama dengan probability its dikalikan probability water given its dikalikan probability is given its water dikalikan probability so given its water is, dan yang terakhir dikalikan dengan probability transparent given its water is so gitu ya. Nah, bagaimana cara mengestimasi probabilitas yang tadi gitu? Apakah kita bisa dengan simply menggunakan count and divide gitu? Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung probability Z ini ya, jadi ada satu kata Z given sequence of word its water is so transparent that, maka yang harus dilakukan adalah kita menghitung kemunculan dari sequence of word its water is so transparent that the, oke ya, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi kemunculan dari its water is so transparent that gitu. Jadi kalau misalnya mau mengestimasi tadi ya sequence of word, probability dari sequence of word bisa dengan cara ini. Tapi problemnya adalah akan banyak sekali possible sentences. Jadi kemungkinannya akan sangat banyak gitu ya. Kemungkinannya akan sangat banyak.
Dan di sini problemnya adalah bisa jadi kita tidak punya data training yang cukup untuk mengestimasi probabilitas ini gitu. Misalnya mungkin kemunculan kata sequence of word ya, its water is so transparent that the, itu mungkin bisa jadi tidak muncul di training data yang akan kita punya, sehingga ya probability-nya 0. Itu bisa terjadi gitu ya, karena tadi terlalu banyak sentence yang mungkin terlalu banyak kombinasi dari kata yang akan membentuk sebuah kalimat. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan yang disebut Markov assumption. Jadi dengan Markov assumption ini kita mensimplify atau simplifying assumption. Ini yang menemukan adalah Andrei Markov ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung probabilitas dari the given its water is so transparent that, kita mensimplify itu dengan menggunakan probabilitas the given that gitu. Jadi tidak perlu sampai full sentence-nya, tetapi hanya di sini mungkin bisa satu kata sebelumnya ya kalau di contoh ini, atau bisa juga dengan dua kata sebelumnya. Jadi probability the given transparent that. Nah, ini jauh lebih mudah dan banyaknya data training yang digunakan untuk mengestimasi probability ini jauh akan lebih sedikit gitu ya. Tidak perlu terlalu banyak gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita tuliskan ya, berarti Markov assumption-nya adalah probability W1, W2 sampai Wn. Ini disimplify dengan dot product dari WI, probability WI given WIK sampai WI min 1. Jadi dengan kata lain kita mengaproksimasi gitu, jadi memperkirakan setiap komponen dari produk itu ya dengan cara ini gitu ya. Jadi P probability WI given W1 sampai WI min 1 itu menjadi probability WI given WI min K WI min 1. Dengan nilai K-nya ini ya tergantung ya, kita mau step back-nya berapa step gitu. Nah, ini paling mudah adalah simple case-nya adalah dengan unigram model. Dengan unigram model ini jadi yang diperhitungkan adalah hanya satu kata ya. Jadi satu kata saja. Jadi ini contoh automatically generated sentences yang dihasilkan dari unigram model. Bentuknya akan seperti ini. Jadi mungkin belum terlalu bagus ya kalau hanya unigram model. Bagaimana kalau misalnya bigram model? Jadi ini menggunakan satu kata sebelumnya ya. Jadi probability WI given W1 sampai WI min 1 ini akan sama dengan probability WI given WI min 1. Jadi hanya step back-nya satu langkah. Ini sudah jauh lebih baik ya. Oke. Dan bisa juga di-extend nantinya ke 3 gram, 4 gram, 5 gram dan seterusnya. Tapi basically di sini language model ini insufficient karena kita sudah mengetahui bahwa language itu punya long distance dependencies ya. Jadi contohnya di sini the computer which I had just put into the machine room on the 5th floor, apakah ini is atau are crashing gitu. Dan ini kan akan tergantung pada apakah komputernya ini plural atau singular gitu. Dan itu kan step back-nya itu lebih dari 5 kata. Sehingga sebetulnya sampai 5 kata pun di sini insufficient gitu. Tapi secara general kita ya bisa menggunakan n-gram model ini. Biasanya yang mentok-mentoknya di sampai 6 gram ya. Oke, itu tadi tentang introduction to n-grams ya.
Nah, kemudian kita ke bagian bagaimana cara mengestimasi bigram probabilities. Jadi kita menggunakan maximum likelihood estimate. Ini sebetulnya mirip seperti yang ada di video sebelumnya ya, mengenai naive Bayes kalau nggak salah. Di sini probability WI given WI min 1 itu bisa dihitung dengan cara menghitung kemunculan WI min 1, WI. Jadi kemunculan dua kata ini secara bersamaan, kemudian dibagi dengan kemunculan kata WI min 1. Oke. Jadi ini misalnya nanti ada contohnya ya di sini. Sebagai contoh, kita ingin menghitung, kita punya sebuah korpus, isinya ada 3 dokumen. Kemudian di sini untuk setiap dokumen sudah diberi simbol start and stop sentences. Kemudian misalnya kita ingin menghitung ini ya, probability WI given WI min 1, jadi bigram language model. Ini dengan cara menghitung kemunculan dari WI min 1, WI dibagi dengan kemunculan WI min 1. Nah, sebagai contoh di sini kalau misalnya saya ingin menghitung probability I given start sentence gitu. Jadi berapa sih probabilitas I itu muncul setelah start sentence. Nah, ini tinggal dihitung ya, ada berapa kali kemunculan I setelah start sentence. Ini ada 2, berarti 2, kemudian dibagi dengan C WI min 1. WI min 1-nya adalah start sentence-nya, yaitu ada 3, sehingga dibagi dengan 3, 0,67. Contoh lain, misalnya di sini probability M given I. Berapa besar sih kemungkinan sequence IM itu muncul gitu ya. Di sini WI min 1, WI berarti IM ini ada 1, 2 ya, ada 2 dibagi dengan kemunculan dari WI min 1, yaitu I-nya ya. Nah, di sini I-nya ada 3 sehingga hasilnya 2/3 atau 0,67 gitu. Jadi ini cara mengestimasi bigram probability. Nah, ini contoh lain di Berkeley Restaurant Project Sentences. Ini beberapa contoh kalimat di korpusnya ya. Kemudian ini adalah raw bigram counts-nya. Jadi dari 9.222 sentences, ini adalah seperti tabel frekuensi kemunculannya. Jadi untuk bigramnya, jadi kata I muncul setelah kata I itu ada 5, kemudian kata I diikuti kata want itu ada 827, kata want kemudian ikuti kata to ada 608 dan seterusnya. Dan di sini banyak juga yang 0 ya, berarti karena mungkin secara grammatical itu tidak common gitu, kayak misalnya kata to diikuti kata want itu mungkin juga jarang terjadi gitu. Nah, yang dilakukan di sini yang berikutnya adalah menormalkan dengan unigrams-nya ya. Jadi pembaginya tadi untuk setiap kata WI min 1-nya tadi dihitung kemunculannya ada berapa, kemudian resultnya adalah dengan cara membagi frekuensi kemunculan dari dua kata tersebut, dari bigram tersebut dibagi dengan unigram dari WI min 1. Oke. Nah, di sini kemudian ini resultnya sudah resultnya, jadi ada yang lumayan kecil gitu ya, dan ada yang cukup besar gitu. Kalau misalnya kemunculannya cukup besar gitu ya, seperti tadi kata I want, ini akan menghasilkan probabilities yang cukup besar juga. Nah, kemudian dari situ bisa digunakan untuk mengestimasi sentence probability.
Jadi ya, sentence probability. Jadi misalnya di sini kita ingin mengestimasi probability. Ini ada start sentence-nya ya. I want English food. Maka di sini bisa dilakukan dengan cara mengalihkan probability dari I given start sentence dikalikan dengan probability want given I, dikalikan probability English given want, dikalikan dengan probability food given English, dan yang terakhir dikalikan dengan probability stop sentence given food, yang pada akhirnya akan menghasilkan angka 0,000031. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita punya contoh lain ya. Contoh lain di sini di sini adalah diagram probability. Jadi English probability English given want ini 0,0011, Chinese given want 0,0065. Tetapi ada juga yang tadi yang sudah kita lihat yang di Berkeley Restaurant Corpus ya. Bagaimana kalau misalnya memang ada bigram probability yang 0 gitu. Jadi food given to itu 0, want given spend ini juga 0. Bagaimana cara bagaimana atau apa implikasinya gitu ketika ada yang 0 di sini. Oke. Implikasinya adalah ini ya, nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah karena ini tadi produk ya, berarti di sini ketika ada salah satu probabilitas dari bigram yang 0, maka ya keseluruhan dari probabilitas dari sentence tersebut akan 0, walaupun misalnya probability dari bigram yang lain itu mungkin sangat besar gitu. Nah ini simply ya mungkin karena sebetulnya mungkin kata itu ada, bigram tersebut ada gitu. Bigram tersebut mungkin bisa jadi secara grammatical betul, tetapi tidak ditemukan dalam training data, sehingga pada akhirnya ya di-assign dengan value 0. Itu salah satu problemnya. Kemudian di sini juga ada practical issue ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan tadi perkaliannya kan dengan masih row ya, itu bisa dilakukan di log space. Jadi ini untuk mengatasi underflow, jadi nilainya nanti akan terlalu kecil, dan juga penambahan ini akan lebih mudah dilakukan daripada multiplying gitu. Daripada multiplying ya. Jadi ini log P1 kali P2, P3, P4 itu sama dengan log P1 ditambah log P2 plus log P3 plus log P4. Itu bisa seperti itu. Ini practical issue saja. Kemudian ada beberapa language modeling toolkits yang cukup terkenal di sini, ini yang sering sekali digunakan ya. Ada SRILM, kemudian CanLM, ini juga sering dipakai. Oke, dan ini contoh beberapa adalah Google Ngram yang dirilis pada Agustus 2006. Ini kalau di 2006 saja sudah sampai sekian kata gitu, banyak sekali. Mungkin untuk sampai di 2020 ini sudah bertambah sangat banyak volumenya saya rasa. Oke. Nah, itu tentang estimating Ngram probabilities. Nanti di next video kita akan membahas bagaimana evaluation dari language model, apakah sudah cukup bagus, kemudian juga bagaimana cara mengatasi yang tadi ya ada zero probability. See you on the next video.